Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan saya Asun Hadir Belano. Pada kesempatan kali ini kita kembali berbagi ilmu, khususnya berkaitan dengan wawasan-wawasan yang akan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan sehari-hari hingga kita kemudian menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat kelak. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung yang menjadi panutan kita semuanya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 bekal yang harus dimiliki oleh seorang anak, khususnya anak-anak kita, agar dia menjadi seorang yang sukses di masa depannya kelak. Nah, apa saja? Simak video ini hingga di akhirnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua tentunya menginginkan agar anaknya sukses di masa depannya. Ya, setiap orang tua tidak menginginkan anaknya lebih buruk kondisinya dari kondisi orang tuanya saat ini. Nah, inilah tujuannya sebenarnya dari kita memasukkan anak-anak kita ke berbagai pendidikan sesuai dengan tingkat dan usianya masing-masing. Nah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk ketakutan kita. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri sudah menegaskan bahwa hendaknya kita para orang tua benar-benar memperhatikan mengenai masa depan anak kita masing-masing. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tepatnya di dalam surat An-Nisa di juz yang keempat, di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, awal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim walyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah kamu sekalian takut, lau taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa, jika seandainya kalian meninggal kelak, tetapi generasi keturunan yang ada di belakang kalian menjadi generasi yang lemah. Khafu 'alaihim walyattaqullah, yang generasi yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan masa depannya. Walyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, yang salah satu jalannya adalah memperhatikan pendidikan generasi. Walyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu sekalian berkata, membiasakan dengan perkataan yang baik dan benar. Ayat ini terdapat di dalam juz yang keempat surat An-Nisa di ayat yang ke-9. Inilah penegasan Al-Quran tentang pendidikan dan perhatian terhadap masa depan anak-anak, yaitu menggunakan kata-kata khasyah. Hendaklah kita menggunakan ketakutan. Jangan sampai nanti seorang orang tua tidak memiliki kekhawatiran sama sekali mengenai masa depan anaknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa saja yang dibutuhkan seorang anak agar dia sukses di masa depannya kelak? Nah, setidaknya ada 4 hal yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, yang kemudian juga menjadi PR bagi semua organisasi lembaga pendidikan kita untuk mewujudkannya bersama-sama dengan orang tua. Apa saja 4 hal itu? 4 hal itu adalah, yang pertama adalah yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal pertama untuk generasi. Bagaimana caranya agar anak kita mampu bertakwa dan mampu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dimulai dari orang tua dan juga dibantu dengan dorongan dari sekolah. Ya, iman dan takwa bekal yang nomor 1 yang tidak bisa dipisahkan keduanya. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bekal untuk kesuksesan anak kita adalah menyelesaikan tingkat pendidikan minimal SMA. Ya, saat ini di berbagai tempat kerja seperti kantor dan sekolah, semuanya sudah mensyaratkan adanya ijazah SMA. Jika generasi kita tidak memiliki ijazah SMA, maka sudah bisa dipastikan akan sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan, baik itu di kantor ataupun di sekolah-sekolah. Meskipun ini bukan jalan satu-satunya untuk mendapatkan pekerjaan, karena ada pekerjaan lain yang
bisa dikerjakan selain di kantor dan sekolah. Ya, ini yang kedua, yaitu menyelesaikan tingkat pendidikan. Bahkan bila perlu, dorong anak-anak kita agar mereka mampu menyelesaikan hingga pendidikan S1. Ya. Jika saat ini belum sempat, maka boleh dengan menabung atau gabung dengan kampus-kampus yang menyediakan penyelenggaraan kuliah jarak jauh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin pendidikan anak kita kuat untuk menghadapi masa depannya. Ini kaum muslimin dirahmati Allah, bekal kedua untuk seorang anak bagi masa depannya, yaitu pendidikan yang selesai dan tuntas minimal SMA dan lebih baik lagi jika S1. Yang ketiga, kaum muslimin dirahmati Allah, ya, ini tanggung jawab di sekolah, yaitu bekali anak-anak kita dengan kemampuan berbicara di depan publik. Ya, sudah sering saya saksikan anak-anak usia MTS, usia SMA, SMP, ataupun sederajatnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berbicara di depan publik. Nah, hal ini kemudian menjadi salah satu kelemahan anak tersebut, di mana dia nantinya di dunia kerjanya akan kesulitan pada tugas-tugas yang membuatnya harus tampil di depan publik. Oleh karena itu, sekolah kita harapkan agar membiasakan anak-anak untuk tampil di depan publik pada setiap mata pelajaran. Sebab untuk menghilangkan rasa grogi dan sebagainya berkaitan dengan ketakutan untuk tampil di depan publik ini tidak mudah. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kedisiplinan yang tinggi, khususnya di sekolah. Karena untuk latihan di rumah itu sangat tidak memungkinkan sama sekali. Itulah bekal ketiga untuk masa depan anak kita, yaitu kemampuan tampil berbicara di depan publik. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bekal untuk anak kita adalah di masa depannya kemampuan dan skill untuk menguasai teknologi. Dalam hal ini diwakili atau yang paling penting adalah memiliki kemampuan mengoperasikan sebuah komputer, ya minimal Microsoft Word. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, anak-anak kita saat ini meskipun sudah lulus SMA dan bahkan lulus kuliah, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, maka hal itu akan menjadi kendala di dunia kerjanya nanti. Maka oleh karena itu, kita sangat berharap kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita agar sangat memperhatikan skill, fasilitas untuk skill yang satu ini, yaitu agar anak-anak bisa mampu menguasai komputer, ya tingkat dasar lah, minimal Microsoft Word. Karena selama ini, saat ini di seluruh tempat kerja, sekolah dan kantor selalu mensyaratkan untuk menguasai komputer. Ya, saya sangat menyarankan para orang tua untuk anak-anak usia sekolah lebih baik jangan dulu lah dibelikan smartphone atau gadget, tetapi lebih baik belikan untuk mereka laptop atau komputer. Ya, paling bagus itu laptop karena bisa dibawa kemanapun. Hal ini untuk menjadi tempat latihan mereka, khususnya latihan mengetik data dan lain sebagainya, dan itu akan berguna di masa depan mereka. Ya, smartphone semahal apapun itu tidak akan berguna di masa depan. Sebab kenapa? Ketika masuk di dunia kerja, tidak akan ada satupun tempat kerja yang menanyakan apakah Anda bisa mengoperasikan HP. Tetapi yang ditanya adalah apakah Anda bisa mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, skill yang keempat ini sangat penting untuk generasi kita. Bagi orang-orang tua yang punya kelebihan ekonomi, silahkan belikan laptop bagi anak-anaknya, agar anak-anak kita menguasai teknologi sejak mereka usia SMA. Perlu kita ketahui bahwa meskipun tidak lulus S1 misalnya, hanya sampai di SMA atau aliyah saja, anak-anak kita akan sangat mudah sekali mendapatkan pekerjaan jika mereka menguasai komputer. Nah, inilah kemudian yang menjadi bekal keempat dari hal-hal yang perlu kita siapkan untuk generasi kita di masa depan. Dan yang terakhir, kaum muslimin dirahmati Allah adalah
pantau anak-anak kita agar terhindar dari pengaruh pergaulan yang buruk. Ya. Salah satu kunci kesuksesan yang paling penting adalah memastikan bahwa anak kita tidak terjebak pada pergaulan dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk itu termasuk di dalamnya bolos sekolah, kemudian suka keluar malam, ya, balap liar, dan seterusnya. Tentunya ini membutuhkan kerjasama yang luar biasa antara orang tua dan juga guru. Ya, khususnya para orang tua. Dengan komunikasi yang bagus bersama guru, maka insya Allah nanti anak-anak kita akan terpantau pergaulan mereka, baik itu di rumah dan juga pada jam-jam sekolah. Nah, perlu orang tua ketahui bahwa banyak dari generasi kita, generasi pelajar, yang ketika mereka difasilitasi dengan kendaraan, itu tidak sampai masuk sekolah, padahal dari orang tuanya mereka izin untuk pergi ke sekolah. Nah, ini kemudian menjadi PR kita bersama. Dan selama ini terkadang hal ini hanya diketahui oleh sekolah, tidak diketahui oleh orang tua. Maka kami harapkan kepada seluruh kita orang tua dan juga seluruh sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita untuk membangun kerjasama yang luar biasa. Ya, saat ini sudah sangat memadai sekali alat komunikasi. Nah, silahkan berkomunikasi antara orang tua dan guru tentang kondisi seorang anak di sekolah. Apakah dia sampai di sekolah? Kalau dia tidak masuk, dia kenapa atau kemana? Nah, itu harus diketahui oleh orang tua. Inilah 5 hal yang kemudian bermanfaat dan sangat penting untuk kesuksesan anak-anak kita di masa depan kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.